yaitu alat angkut sejenis gerobak yang kuat banget. Biasanya sih dipakai untuk mengangkut pasir atau tanah media pembuatan garam. Ayo teman, kita tuang tanahnya. Oh iya, tadi pagi kakek minta kami membawakan tanah kemari. Kami menyebutnya lemekan, yaitu tanah yang digunakan sebagai media pembuatan garam. Teman, kami tinggal di salah satu pusat pembuatan garam tradisional terbesar di Pulau Bali. Ya, disinilah garam Palungan berasal. Tepatnya berada di desa Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Di pantai Kayu Dui ini terdapat lebih dari 20 petani garam beraktivitas dari pagi sampai sore hari. Yang menarik, proses pembuatannya dilakukan dengan cara tradisional. Kakekku salah satu di antaranya. Ayo, Mu, semangat! Jika diperhatikan, cara pembuatan garam Tejakula memang sedikit lebih rumit, teman. Proses diawali dari nguayahin, yaitu menyiapkan media berupa tanah yang sudah dibasahi dengan air laut. Tanah kaya mineral ini kemudian diratakan pada pajegan atau area penjemuran tanah. Setelah dibiarkan selama kurang lebih 1 hari, akan terdapat retakan pada tanah. Selanjutnya, petani garam menggemburkannya menggunakan bongkrak. Tanah kaya mineral ini selanjutnya dimasukkan ke atas tinju. Alat yang terbuat dari bambu ini berfungsi sebagai tempat penyaringan. Uniknya, kegiatan pengisian tinju selalu dilakukan pada siang hari. Kakekku bilang terik matahari akan meningkatkan kandungan garam dan mineral pada media tanah. Wah, sudah hampir penuh nih. Supaya makin padat, tanah harus diinjak seperti ini. Saat tanah semakin padat, maka akan semakin kecil rongga resapan. Sehingga kualitas air garam yang dihasilkan akan semakin bagus. Nah, sekarang tinju sudah siap diisi dengan air laut. Dengan mengangkutnya menggunakan sene. Itulah teman, semacam ember tradisional yang terbuat dari daun lontar. Bagus kan? Begini nih, proses penyaringan air laut sebelum menjadi garam yang dilakukan dengan cara tradisional. Nah, tentu saja berbeda dengan pembuatan garam industri yang dilakukan dengan cara yang lebih modern. Membuat garam industri dilakukan dengan cara memisahkan senyawa yang ada di dalam air laut. Setelah itu, dibiarkan menguap sampai menjadi kristal garam. Baru deh bisa dipanen garamnya sambil menambahkan yodium. Pembuatan garam tradisional Tejakula juga punya kelebihan loh. Nih, aku tunjukkan ya. Setelah dibiarkan 1 malam, air tua atau air garam ini akan terkumpul. Nah, air tua inilah yang nantinya akan menghasilkan garam. Sekarang giliran Bayu dan Supar yang bertugas membantu Bibi dan Kakak menuangkan air tua ke palungan. Palungan serupa dengan alat penjemuran yang terbuat dari batang pohon kelapa. Jika cuaca cerah, dalam waktu kurang dari 2 hari, air garam akan berubah menjadi kristal garam yang siap dipanen. Ayo, Mu, bantu aku. Jangan malah asik sendiri gitu dong. Selain prosesnya yang masih tradisional, garam Tejakula juga terkenal dengan kualitasnya yang mendunia. Tak hanya bersih, rasa asin pada garam juga tidak pahit, sehingga tidak merusak rasa pada masakan. Salah satu rahasianya adalah karena palungan. Pori-pori halus pada batang kelapa terbukti dapat menyaring air.
Tak heran kalau pada bagian bawah palungan sering terdapat tetesan air garam yang mengkristal seperti ini. Yap, palungan adalah salah satu rahasia kualitas garam Tejakula menjadi sangat istimewa. Teman, lain garam, lain pula kelapa. Kita semua pasti tahu kalau kelapa punya banyak manfaat untuk manusia. Daging buah kelapa adalah bahan utama membuat minyak kelapa murni atau VCO. Ayo Mu, semangat! Prosesnya diawali dengan mengupas buah menggunakan pengesan, yaitu alat kupas yang terbuat dari kayu atau bambu tajam. Meskipun sedikit berat, tapi alat kupas ini terbukti sangat membantu pekerjaan kami. Sudah ba? Ibu nih. Nak jangan itu jang. Nah, apa di tongon sana pampuga seluruh. Tadi bang apa tadi? Tadi. Buah kelapa yang sudah dikupas selanjutnya dipecah dan dipisahkan antara tempurung dan dagingnya. Dalam bahasa Bali, kegiatan ini biasa disebut nyeluhan. Teman, di Tejakula, kegiatan membuat minyak kelapa murni ini sudah dimulai lebih dari 5 tahun lalu. Kata Bibi, VCO adalah salah satu produk turunan dari kelapa yang semakin hari semakin banyak peminatnya. Kelapa yang sudah diparut selanjutnya dicampurkan dengan air. Lalu aduk sebentar agar santan dari kelapa bisa keluar bersama dengan air. Ini dia hasilnya, santan kelapa yang sudah terpisah dengan ampasnya. Santan selanjutnya dipindahkan pada wadah transparan. Kemudian diamkan selama kurang lebih 2 jam. Hasilnya, santan terbagi menjadi 2 lapisan. Lapisan atas adalah krim santan, sedangkan lapisan bawah adalah air. Lah, sedap lah, tulungnya memang nyedat lah. Nah. Jadi sedap nih. Jani sedap lah. Yap, cara paling sederhana untuk memisahkan keduanya adalah dengan selang seperti ini, teman. Yang diambil krim santannya saja ya. Namun proses belum selesai. Krim santan harus didiamkan selama kurang lebih 12 jam sampai dihasilkan 3 lapisan. Nah, lapisan pertama adalah VCO. Sedangkan lapisan kedua adalah ampas dan yang ketiga adalah air. Terakhir angkat VCO menggunakan sendok. Jangan khawatir jika blondo ikut terbawa karena masih ada proses penyaringan. Proses penyaringan terakhir dilakukan dengan corong yang sudah dilapisi dengan kapas dan serpihan batu khusus. Baru deh akan dihasilkan minyak kelapa murni atau yang sering kita sebut VCO. Gimana teman? Keren kan? Ada dingin doang. Kunci hasilin nih. Ini. Iya, ada yang ada di bawah nih. Oh, ini berlengis PCO ada nih. Oh. Teman, sudah bukan rahasia lagi kalau minyak kelapa murni atau VCO memiliki banyak manfaat. Salah satunya untuk mencegah hilangnya protein dan kerusakan pada rambut. Bibiku bilang VCO sangat bagus digunakan sebelum dan sesudah keramas. Karena pada saat keramas, rambut mengalami perubahan struktur. Terutama pada saat rambut mulai basah.
Demikian juga dengan ketika setelah keramas. Melapisi rambut dengan VCO akan menjaga rambut dari gesekan pada saat penataan rambut. Oh, Dadi masih yang mau sakit berarti sih Dadi yang Oh, Dadi. Sakit yang sakit berarti. Oh, ini sakit. Aduh, sakit cepat sakit. Gimana teman? Penasaran ingin mencoba? Ngeng, ngeng, ngeng. Awas, pinggir. Nah, kalau batang kelapa bisa dijadikan palungan, serabut buah kelapa bisa dijadikan mobil mainan. Seperti ini. Keren kan? Namanya motor sabuk. Perhatikan teman, baik bodi, bannya pun terbuat dari sabuk hiu atau sabuk kelapa. Desain rodanya juga khusus, sehingga bisa melewati jalur terjal. Teman di rumah mau ikut bermain? Ayo ikut kami. Teman, aku sangat suka sekali memanjat pohon lontar. Meskipun cukup tinggi, tapi paman sengaja memasang bangor hampir di setiap pohon lontar. Bangor ini terbuat dari bambu tunggal yang diikat di pohon sebagai alat bantu memanjat. Kali ini giliran Super yang dapat jatah memanjat. Hati-hati ya, Par. Oh iya, pohon lontar atau yang juga disebut siwalan baru dapat diiris untuk menghasilkan nira jika sudah berumur lebih dari 7 tahun. Nira yang sudah tertampung di sene diambil 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Paman bilang dalam 1 kali panen biasanya terkumpul 1,5 sampai 2 liter nira per pohon. Di atas pohon, nira akan tertampung di sene. Selanjutnya dipindah ke bumbung bambu. Ayo, Par, ulur talinya. Cara ini kami lakukan untuk menjaga nira lontar tidak tumpah dari bumbung. Hehe, seperti permainan estafet ya. Sebelum turun, paman kembali memasang sene dan mengiris puji atau bunga lontar. Tas atau anyaman lontar ini dipasang untuk menjaga nira lontar tetap bersih dan aman dari gangguan binatang. Teman, di Tejakula, nira lontar dimanfaatkan untuk bahan utama membuat jurok atau gula encer. Uling hijau kok lang, uling busan aja mah. Busan uling muda aja kok. Joan ngelik 2 busan. Jadi minggu yang ini. Nah, tulang beginilah. Nah. Kakak dan bibiku paling pandai membuatnya. Sebelum mulai dimasak, nira lontar ini terlebih dulu akan disaring. Selain agar bersih, pada proses penyaringan nira akan dicampur dengan kayu kosambi. Lang dan bobok dagat ni nyemak lau dah ngon lau kesambi yang ngon lau. Pak man kar menek jani. Anak bo lau ni nah. Nah. Yuk. Apa lang? Nyemak kayu kan? Ini lang. Ini dia kayu kosambinya. Aku dan Bayu hanya akan mengambilnya beberapa. Kayu kosambi ini punya manfaat untuk menjaga nira lontar manis lebih lama. Sudah cukup yuk. Ayo kita bawa ke kakak. Teman, di Jawa nira lontar sering juga disebut legen. Rasanya manis, apalagi kalau baru diambil dari pohon. Sayangnya, rasa manisnya tidak bertahan lama. Apalagi jika didiamkan lebih dari 5 jam.
nira akan mengalami proses fermentasi alami dan berubah menjadi pahit. Nah, kayu kosambi inilah yang mampu memperlambat proses fermentasi tersebut. Awas Kak, hati-hati. Nira lontar selanjutnya dipanaskan di atas api selama 3-4 jam sampai berubah warna kecoklatan ya. Proses ini hampir sama dengan cara pembuatan gula merah. Bedanya pada lama perebusan. Juroh atau gula encer diangkat sebelum nira berubah kental. Nah, ini hasilnya. Gula encer asli Tejakula. Kakakku bilang di pasar gula encer dijual antara 20 sampai 40 ribu rupiah per botol. Teman, salah satu olahan jajanan tradisional Bali yang menggunakan gula encer adalah dodol injin. Dodol injin terbuat dari injin atau beras ketan hitam yang sudah dihaluskan. Satu lagi yang tidak boleh ketinggalan adalah santan kelapa. Wih, nenek jago banget deh. Pertama, masukkan dulu santan. Tunggu sampai mendidih dan jangan lupa untuk terus diaduk ya. Setelah mendidih, tambahkan gula encer. Selanjutnya, adonan injin. Bukan membuat dodol namanya kalau tidak diaduk. Orang Bali menyebutnya ngelek. Semangat! Teman, sejak dulu sampai sekarang, dodol injin punya tampilan yang unik. Iyap, dodol dibungkus dengan kelobot kulit jagung. Bayu dan Suparsana sedang membantu Bibi menyiapkannya. Meskipun bukan musim panen jagung, banyak warga yang sengaja menyimpannya. Jadi, tidak susah mendapatkan kelobot jagung di sini. Wah, dodolnya sudah mulai mengental nih. Jadi semakin berat mengaduknya. Nenekku hebat. Mengaduk dodol sepertinya tidak membuat nenek kecapean. 2 jempol deh buat nenek. Tara, ini dia dodol injin buatan kami. Setelah dingin, dodol bisa langsung dibungkus. Dibanding dengan daun pisang, bungkus kelobot jagung terbukti lebih kuat dan awet. Oh iya teman, dulu dodol injin hanya dibuat untuk keperluan persembahan dalam upacara. Tapi karena legit dan rasanya yang enak, kini dodol injin banyak dicari sebagai oleh-oleh. Nah, kalau teman di rumah berkunjung ke tempatku, pasti suka dodol injil deh.